Komplek Candi Kembar Batu ini dilakukan renovasinya yang keempat ya, pada tahun 94 itu. Nah, di sini ditemukan berupa gong emas, dan juga lempengan emas ya di dasar bangunan Candi Induk. Candi Muara Jambi ditemukan pada tahun 1820. Seorang perwira Inggris yaitu Letnan S.C. Crook ditemukan pada tahun 1820. Pada waktu itu dia tugaskan untuk penataan Sungai Batanghari. Candi yang sudah didata baru 82 candi, yang siap renovasi baru 7 candi. Yang pertama kita pemugaran Candi Tinggi, tahap kedua Candi Gumpung, tahap ketiga Candi Astano, tahap keempat Candi Kembar Batu, tahap kelima Candi Gedong 1, tahap keenam Candi Gedong 2, tahap ketujuh itu Candi Gedong 1. Itulah candi yang baru siap kita renovasi dari tahun 1976 sampai sekarang. Fungsi candi yaitu untuk peribadatan dari umat Buddha. Sekarang ini sudah difungsikan setiap Waisak untuk umat Buddha. 1 Juni 2007 dulunya sifatnya nasional. Lebih kurang 4.000 umat mengadakan ritual untuk umat Buddha di Muara Jambi ini. Sekarang ini sudah difungsikan untuk setiap Waisak setiap tahun. Candi Muara Jambi semua bahan itu dari batu bata sesuai dengan alam yang ada di sini. Karena di Jambi kita tidak di Muara Jambi ini tidak ada batu alam, jadi semua bahan itu dari batu bata. Candi dari 82 candi, sedangkan 7 yang siap renovasi, sedangkan sisanya seperti berupa menapo, yaitu gundukan tanah, sedangkan di dalamnya ada struktur bata. Jadi sekalipun dia gundukan, itu sudah diidentifikasi bahwa itu candi. Jadi candi kita sekarang ini banyak itu di lahan masyarakat yang ada di Muara Jambi ini. Sungai Batanghari dari tempat kita sekarang lebih kurang 550 meter, tetapi sekarang kita dikelilingi oleh kanal, itu kanal kuno, sebagai jalur transportasi untuk menuju situs ke situs dulunya difungsikan pada zaman dulu. Kalau sekarang kita sudah ada jalan, kalau dulu itu ada naik perahu, naik kapal untuk menuju situs ke situs. Ya, kita sekarang berada di areal kanal-kanal kuno ya. Nah, tepatnya di belakang kita. Kanal-kanal ini zaman dahulu sudah berfungsi sebagai simbol kosmologis konteks Buddhis dan juga sebagai transportasi antar candi ya. Nah, jadi kanal-kanal ini dahulu juga berfungsi sebagai sabuk pengaman kawasan yang disucikan. Nah, di dalam artian ketika di areal luar tempat sembahyangnya mereka kebakaran, nah apinya tidak menjarah ke kawasan tempat peribadatan mereka. Nah, di sini kita lihat sudah dilakukan normalisasi ya oleh pemerintah. Nah, dahulu kanal-kanal ini tertutup sama permukaan tanah-tanah ya. Nah, jadi ada alurnya aja. Nah, jadi sekarang udah dinormalisasi. Nah, sekarang peran masyarakat terhadap peninggalan benda cagar budaya berupa candi di Komplek Percandi Muara Jambi ini banyak sekali. Malahan bermanfaat sekali untuk kehidupan mereka sehari-hari, seperti dampaknya kanal-kanal ini. Nah, mereka juga dapat memanfaatkan untuk mencari ikan ya sehari-hari di sini dengan cara menangkap jaring tradisional khas orang-orang Jambi ya, seperti bubu, seperti luka, seperti tabok ya, banyak lagi yang lainnya penangkap ikan tradisional. Nah, di sini juga masyarakat Muara Jambi itu yang desa sini banyak sekali bergantung hidup dengan adanya Candi Muara Jambi, seperti pemuda-pemudanya membuat souvenir yang dapat dijual di areal Percandian Muara Jambi. Selain itu, hasanah lain kebudayaan yang ada di Jambi adalah kain batik. Batik Jambi merupakan kain batik dengan motif khas Jambi yang sudah mulai sulit dicari. Batik tulis Jambi mempunyai banyak motif dan warna. Umumnya berwarna cerah yang menggambarkan keceriaan dan keriangan masyarakat Jambi. Motifnya antara lain motif Candi Muaro Jambi, kaca piring, puncung rebung, angso duo bersayap mahkota, bulan sabit, pauh, amplas,
awan berarak, dan riang-riang. Beberapa batik tulis buatan pengrajin Jambi disimpan sebagai koleksi di Museum Forest Hill, London, dan di Trovet Museum di Belanda. Kearifan lain dari kota Jambi adalah keberadaan suku anak dalam yang bermukim di pedalaman hutan. Mereka bermukim secara nomaden dan tersebar di beberapa wilayah seperti Desa Sungai Kijang, Kecamatan Rawas Ulu, Desa Bumi Agung, dan Desa Ketuan 3, Kecamatan Muaro Bliti, Desa Sukerojo, Ulu Trawas, serta masih tersebar di pelbagai tempat lainnya. Masyarakat sering menyebut suku anak dalam adalah komunitas lokal yang masih primitif. Dikatakan demikian karena pola hidupnya yang sederhana, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan berpindah-pindah dalam mencari makanan. Mereka juga pergi berkelompok, terdiri dari 8-15 orang dalam satu kelompoknya. Komunitas asli ini juga hampir tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Umumnya, mereka menempati rumah atau gubuk berukuran 3x4 meter serta dihuni 4-5 orang dalam satu keluarga. Bagi sebagian besar suku anak dalam yang masih tinggal di dalam hutan, di sepanjang Sungai Musi dan Lakitan, hutan dan sungai dianggap sebagai sokoguru kehidupan. Kehidupan komunitasnya yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk membuat tempat tinggal atau rumah, atau untuk kepentingan lainnya. Suku anak dalam tidak sembarangan menebang pohon. Selain memilih pohon yang pantas dimanfaatkan untuk membuat rumah, cara memotong pohon dilakukan secara adat, yaitu sejenis upacara adat yang disebut pancung alas. Bagi komunitas lain yang memotong pohon di hutan tanpa melakukan ritual adat pancung alas, mereka akan dikenakan denda dengan menanam pohon sejenis sebanyak 100 batang. Pancung alas dimaksudkan agar hutan tetap terjaga keberadaannya dan pemanfaatannya diketahui oleh penduduk setempat. Ekspedisi Nusantara kita kali ini akan menelusuri jejak suku anak dalam yang bertempat tinggal di Sungai Batanghari. Ini adalah alat transportasi yang digunakan untuk menuju ke suku anak dalam. Kita ikuti penelusuran kita kali ini. Ayo, Pak! Dari sini ke Gojek ya, Pak? Kantor. Dari sini ke Ketawa. Pimpinan atau kepala suku di lingkungan anak dalam disebut juga dengan temenggung. Sedangkan pimpinan dari para temenggung adalah disebut juga dengan jenang. Bersama saya ada salah seorang temenggung dari suku anak dalam, yaitu Bapak Jelitai. Pak, bisa menceritakan berapa yang Bapak pimpin dari suku anak dalam yang Bapak pimpin? Iya, Pak. Saya sebagai kepala suku, Pak, di dalam pimpinan saya ada kakak ataupun tersebut di suku anak dalam itu bubung rumah. Bubung rumah. Artinya sebanyak 106 bubung rumah, Pak. 106 bubung rumah. 106 bubung rumah itu kalau
Bapak bilang artinya kakak, Pak. Kakak, Kepala keluarga. Nah, kalau kami suku anak dalam bilang bubung rumah, Pak. Bubung rumah. Sebanyak 106 bubung rumah, Pak. Jadi Bapak memimpin 106 bubung rumah. Iya, Pak. Satu rumah terdiri dari berapa jiwa, Bapak? Nah, itu ada yang sampai 6, ada yang sampai 7 anak-anaknya. Nah, istrinya juga, Pak, macam itu juga. Ada sampai 2. Oh, itu. Ada rumah? Satu rumah itu, Satu Pak. rumah, 2 istri. Iya, Pak. 2 atau 3, Pak? Ada juga sampai 3. Ada. Pak. Iya, iya. Rata-rata anak-anak mereka bersekolah di mana, Bapak? Kalau sekarang itu belum sekolah, Pak. Dari 106 bubung rumah Belum ada sekolah, belum Pak. ada sekolah Belum ada. di lingkungan suku anak dalam ini. Jadi kalau mereka bersekolah kemana, Pak? Tadi ketika saya menyeberangi sungai, ada satu sekolah ya di situ ya. SD mana tadi itu? Ya, apakah mereka bersekolah di situ juga atau Masih di dalam hutan, Pak. masih dalam hutan mereka Iya. rata-rata? Itu yang sekolah yang Bapak lewati tadi itu termasuk desa. Oh, desa. Desa Padang Kelapa tempat jenang ini. Tempat jenang. Oke, Bapak. Ya. Sudah berapa lama Bapak memimpin mereka? Kalau saya dari tahun 99, Pak, saya 99. memimpin. Iya. Jadi dari 99 sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Mereka rata-rata dalam kehidupan sehari-hari melakukan kegiatan apa, Pak? Dari hari-harian, Pak, melakukan kegiatan seperti berburu babi, terus cari getah damar. Tapi itulah, Pak, kalau seperti berburu itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Ya namanya cari barang liar di dalam hutan. Sebagai kepala suku, mungkin Bapak punya harapan terhadap anak-anak atau para bubung tadi ya, untuk kedepannya seperti apa kira-kira, Pak? Rencana-rencana ke depan untuk mereka. Ditekan tadi tidak ada sekolah di sini. Iya, iya. Lalu rencana ke depannya seperti apa? Apakah mereka dibiarkan tidak bersekolah? Ya, kalau harapan saya, Pak, sama mereka untuk kedepannya untuk ngubah prinsip, artinya untuk maju. Macam mana caranya orang di luar macam itulah suku anak dalam itu yang saya harapkan ke depannya. Kesulitannya apa, Pak, untuk membangkitkan mereka? Kesulitannya seperti perumahan, Pak. Seperti ekonomi juga, seperti kesehatan juga, Pak. Itulah yang kepentingannya. Terus sampai saat ini perhatian pemerintah kepada anak buah Bapak atau pimpinan yang Bapak pimpin seperti apa halnya? Sudah apa mereka pemerintah lakukan? Kalau sekarang sudah mulai ada perhatian pemerintah antara kami suku anak dalam, Pak. Oke. Baik. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Dekat nih lah ada. Bawah nih lah. Ya. Dari rumah kepala desa tadi, kita akan langsung menuju ke tempat suku anak dalam. Kita akan melihat bubung atau rumah-rumah. Untuk dari rumah kepala desa menuju sini kita melewati jalan berliku dengan kendaraan ojek. Setelah itu kita akan masuki hutan untuk melihat bagaimana kehidupan suku anak dalam. Kita ikuti. Ikutin, Om. Kalau dari awal, Pak, permasalahan anak suku dalam itu sebetulnya sampai saat sekarang masih berpencar-pencar. Dalam arti kata bahwa keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan atau tidak menentukan. Namun, untuk beberapa hari kemarin sempat kami temui diwawancara dengan kepala suku atas nama Jelitai, dalam arti Temenggung atas nama Jelitai, bahwa dia menyempatkan diri dengan saya, sempat kami diwawancara juga,
bahwa dia akan meminta untuk diadakan anak suku dalam tahap pembinaan mirip atau serupa dengan warga yang di desa. Nah, sehubungan dengan itu, jadi kami mencoba bahwa jumlah pada saat itu kami data itu 47 kakak. Di saat ini berjumlah 40 kakak. Iya, di saat sekarang berjumlah 47 kakak. Namun respon kemarin Pak itu secara langsung dengan provinsi meminta jumlah kakak ada yang tersisa dan tidak terdaftar, itu jumlahnya sebesar 59 kakak. Nah, 59 sekarang coba. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dari 59 kakak itu sebagian sudah diproses, sebagian itu belum melakukan proses masalah pendataan real, dalam arti jumlah jiwa berapa satu kakak itu jiwa dan seterusnya itu belum kami real Pak. Tadi malam sempat kami sampaikan juga, kami kasih kertas ya, nampaknya di dalam organisasi atau suku dalam itu ada juga yang mengahli bisa tulis baca sebagian ya, seperti itu. Untuk mata pencarian atau per kapita perharian itu adalah pemburu Pak. Oh, berburu. Buru babi. Ya, setelah itu dijual kepada toko-toko terdekat ini, namanya Charles, itu dibeli 1.500 per kilo. Per kilo. Ya. Daging babi ya. Daging babi. Jadi mata pencarian utama adalah berburu. Berburu. Selain berburu? Selain berburu, ada sebagian sebelum berburu ini, ada dia membuka itu lokasi perkebunan yang berada di daerah Sungai Kejasung. Namun tidak semuanya Pak berkebun. Yang ditanam apa Pak? Yang ditanam adalah jenis karet. Karet ya? Ya, Jadi karet. rata-rata. Jadi peristiwa dari sejarah dalam arti mulai perkembangan anak suku dalam itu sekitar pada zaman kolonial Belanda. Jadi untuk beberapa orang itu lari dalam arti dari penjajahan, lari ke hutan. Setelah lama-lama ke hutan, jadi tidak mendapat makanan. Hanya yang dimakan itu adalah ketemu dengan jenis namanya rumput. Rumput dalam arti kayaknya seperti apa? Rumput ini apa namanya itu? Bayas namanya tuh. Bayas, kemudian butuh lagi makanan. Apa yang ketemu di lapangan itu mestinya dijadikan suatu makanan. Jadi pertumbuhan seperti itu makin tahun-tahun bertambah terus kembang biak, maka orang itu disebut sampai sekarang adalah suku anak dalam. Itu. Kalau kita prediksikan itu sebetulnya sudah hampir 80 tahun yang lalu itu sudah ada anak yang disebut dengan anak suku dalam. Ya. Lajunya pembukaan lahan serta perambahan hutan oleh pihak luar sangat dirasakan oleh orang rimba di kawasan Batanghari misalnya. Hal ini terlihat dari sudung atau tempat tinggal mereka dan pakaian yang mereka kenakan. Bagi suku anak dalam, perumahan yang layak huni telah dianggap sebagai bagian dari kebutuhan pokok setelah makanan dan pakaian. Inilah harapan mereka. Wakil rajo-rajo ati bakawana kemai. Nah, jadi itulah Pak yang dibilang mereka itu bahwa dia menyampaikan bahwa bapak-bapak pemerintah akan datang. Wakil harus secepatnya datang di sini. Ngolik nyendok mengolik ko kehidupan awak rimba mumpamono keadaan perumahan awak rimba yang mengkanyi anu nyedetong kemai. Terus itu dikatakan oleh mereka itu, dia bilang untuk melihat kehidupan suku anak dalam macam mana untuk kehidupan suku anak dalam selama-lamanya. Jadi kawana menjawabnya sobon hamumpanyo lah kehidupan kami bepak selama-lama kami hidup dari piado katik perubahan. Nah, jadi dia sampaikan inilah hidup suku anak dalam selama-lamanya, tidak ada kelebihan dari yang lama. Jadi anu sobon dengan apa bepak-bepak awak anu mumpamono sebagai merubah kehidupan awak, kalau bisa benton dari bepak-bepak merubah kehidupan awak. Kita lah sudah bosan
hidup seperti biasa. Nah, juga yang disampaikan oleh mereka itu Pak, katanya macam mana untuk merubah kehidupan suku anak dalam, jangan sampai lagi macam biasa, harus disampaikan dengan bapak-bapak itu biar sampai maju mereka itu. Nah, jadi adik juga adan-adan awak rimae sobut dengan rajo-rajoa sobut. Adan awak rimae kalau kita pergi bermalam, seperti inilah tempat awak bermalam-malam. Jadi itu yang disampaikannya berarti kehidupan suku anak dalam. Kalau untuk bahasa yang bermalam itu berarti pindah tempat, inilah kehidupan dia dari hari ke hari itu. Terima kasih. Jadi adik sobun kita berterima kasih pada Bapak ko pucuk kita sembah ke bawah kita sujud silo rajo. Nah, itulah yang disampaikannya juga. Berarti itulah bahasanya yang untuk berterima kasih dengan Bapak.